Ada pertanyaan kemarin, Mas, katanya pengen bisnis tapi nggak punya modal dan nggak punya produk. Wah, piye iki? Wah, aneh, ranti modal, ranti produk tapi pengen punya bisnis langsung. Wah, caranya piye? Tanya sama pakarnya langsung. Woi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku terbaru saya 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Dapatkan di pesanbukudong.com. Kalau nggak punya produk sama nggak punya modal, mau jualan apa emangnya? Modal itu memang perlu ya, cuman modalnya nggak harus modal duit sendiri, Mas. Nah, terus modalnya Ini apa? bangun billionaire store tanpa modal. Duitnya dari customer, ya. Bangun Dewa Snack, ya persnakan kita-kita itu, modalnya adalah modal ngobrol, negosiasi, kan. Jadi lebih kepada keberanian untuk ngobrol. Maka, Emang kalau ngobrol terus dapat duit gitu emangnya? lo kan selama dia trust sama kita, nakutnya kan trust. Oh, gitu Dia ya. percaya, misalkan bayar mundur 2 minggu. Oh, ngono ya. Gitu. Cara Jadi bangun trust emangnya piye? Nah, kalau Dewa kan enak wis terkenal. Lah kalau yang lain lah gua Pak minus 7,7 M gimana cerita itu, Mas? iya. Jadinya tadi lah kita apa yang kita katakan ya dibuktikan. Mana ya? Jaga hubungan baik-baik, making relationship itu penting tuh di situ. Sopirnya para ustadz di Jogja. Mas Ferry Paradise. Woi, pesen wah urung. Wes, pesen mangan ngene. Nih, ceritanya lagi ke Tengkleng Wah, dia udah berapa tahun nggak kesini. Berapa Semenjak tahun? pandemi lah. Semenjak Tapi kan pandemi. kemarin pas ini ke Bandung dibawain tuh. Oh iya, ada Gua pas yang sakit bawain. gigi lagi. Aduh gak nikmat banget pas sakit gigi gua makan tengkleng. Nah ini sekarang pelampiasan. Ini kalau nggak ke Jogja tuh kayaknya belum lengkap. Yo, Kalau yang sekitaran sini Tengkleng dulu. Wah, Merapat sini kalau sini mau ya. Ayo. ketemu Dewa mumpung gratis. Iya, Tapi foto-foto. syarat mau foto harus Iya, beli Wah makan, dulu. bayar. Terus Wah, Iya. kemarin ada yang tanya lagi, ini kan lagi katanya dunia peromsetan lagi turun Ya. karena pandemi. Walaupun beberapa bisnis katanya juga melejit yang juga nih. sebaliknya, Ya, atau melejit juga. Iki piye dirimu memberi semangat ke teman-teman yang omsetnya lagi ngedrop iki piye carane ya? Ya pastinya segala hal yang terjadi di muka bumi juga pasti ada hikmahnya, Mas ya. Pertama dari segi yang namanya pelajaran nih, kita ambil pelajaran positifnya dulu ya. Ya ternyata memang ya mau gak mau digital tuh udah kayak kewajiban gitu. Adanya pandemi itu jadi kayak akselerasi tentang kita go online, go digital. Itu yang pertama, bahwa kita yuk go digital. Kedua, tentang dari segi organisasi nih, bagaimana ternyata nyiptain sebuah organisasi yang kitanya sendiri itu terlalu kaku, kan ternyata belok-beloknya itu susah tuh. Ya orang bilang tuh pivotnya lah bahasanya. Tapi kan nggak semua orang bisa bikin sistem Wah. Nah, itu makanya di sini juga belajar tuh pada akhirnya konsekuensi bisnis itu salah satunya adalah kayak begini nih, kayak misalkan Mas Otori punya tengkleng nih. Pada saat kondisi kayak sekarang ramai, alhamdulillah ini udah mulai balik lagi kondisinya. Kondisi awal-awal kan mungkin pasti drop juga, Mas ya. Ya dulu jualan sempat jualan. Ini gua mah Frozen. tahu, ini kondisi di sini nih teman-teman ya. Ini parkirnya sekarang udah luas, Pak. Udah Oh, alhamdulillah. sisi dia. Mengaku Dulu kan gimana? Maksudnya gitu, yang harus dicatat buat teman-teman kuliner terutama nih, ya konsekuensi ketika Anda kuliner itu memang akan mudah di scale up dengan cara buka cabang. Tapi yang apakah harus banyak cabang? Karena Nggak dengar-dengar harus juga. yang cabangnya banyak sekarang malah pusing ini. Iya, nah itu dia maksudnya, Mas. Kena pandemi pada aduh, Nah. karyawan dipecati, ditutupi Betul. cabangnya. Apalagi kalau yang modalnya utang, waduh, pada nyebut semua. Bahkan di Jogja tuh ada satu bisnis yang dulu cabangnya banyak tutup semua loh. Nah, itu. Karena dia nembak segmen mahasiswa nggak ada itu 6 bulannya udah nggak sanggup dan Ya. tutup semua. Ya, yang Ngeri. saya nggak tahu itu apakah mereka memikirkan itu atau enggak ya. Tapi kalau dari kita pribadi nih, kalau bisnis kan pastinya ada konsekuensi termasuk di situ, Mas. Ya, lu scale up gampang, buka cabang banyak. Tapi ketika kondisi kayak begini kan jebret semua tuh. Saya sih termasuk ya alhamdulillah nggak kena nih. Karena gua nggak Karena punya. dirimu online semua Oh, iya ya. loh. Iya, yang nentuin kategori bisnis siapa pertanyaannya? Kan kita. Kita sendiri. Jangan sampai hanya, iya kan bisnis gua kuliner, Bro. Lah, yang milih kuliner siapa? Gue. Ya jangan nyalahin kulinernya, lu yang salahin gitu. Apa karena telat bergerak ya? Dalam arti dulu ketika belum pandemi dia menikmati semuanya, dengan nyaman, nggak mau belajar online, nggak mau jualannya secara sosmednya dimaksimalkan karena udah merasa nyaman. Tapi ketika kejadian gini ya wes Disadarkan kan? Oh iya, kayak gitu ya. Makanya lagi di sini banyak pelajaran lah, banyak hikmah. Kalau bicara masalah bisnisnya kayak gitu ya, manajemen cash flow, manajemen sistem, terus juga dari segi semuanya tuh. Dari segi spiritual udah jelas. Ini pengganggu datang ini. Icek Balungan. Masa Anda kamu ini Fer, buka maskermu isor, aku belum kenal itu loh. Kamu kalau ke Jogja ke Paradise Batik ini yang punya nih salah satu ownernya ini. udah Mas ngiler Ferry itu. nambah follower soalnya. Nggak mau nambah follower gayamu. Pokoknya kalau nyebut jawabannya nama berapa? Mas Ferry di Jogja, Jos Gandos. Iya, saya kalau udah ke Jogja pasti udah di sama Mas Ferry udah. Oh semua Service. ustadz dia semua ngeri lah. Aksesnya all access. Buka akses lah. Terus ini ke depan perkiraan pandemi kan belum selesai nih Pak. Ya, Bahkan infonya kan sampai 2 tahun. Vaksin masih gonjang-ganjing. jelas. Katanya, walaupun kemarin aku kan ke Gunung Kidul itu parkiran gila.
ratusan Rame. bis ini Kayak udah gila. corona takut gitu ya? Kayaknya corona itu tidak berlaku di hari Minggu. Karena hari Bandung lain. sama, Mas. Bandung sama loh. Oh iya, so. Bandung tuh kalau udah kafe, saya pernah masuk ke tempat yang kayak itu kayaknya sepi gitu, pas masuk ya Allah itu udah kayak Kayak masyarakat udah bosen banget loh dengan intimidasi 8 bulan ini. Tapi infonya kan resesi sudah turun 4%, 3-4% ini pertumbuhan ekonomi negatif. Piye menyikapi apa kita dalam tanda kutip ya manut ke pemerintah gitu bahwa kondisi masih kayak gini nih, atau kita berani bergerak lebih cepat sampai saat ini itu gimana? Poinnya tadi apa yang bisa kita ikhtiarkan. Poinnya gini, misalkan teman-teman menganggap bahwa cash tetaplah segalanya dalam kondisi jatuh gini mah gitu. Tapi yang perlu dicatat juga adalah cash flow lebih dari segalanya. Apa bedanya cash sama cash flow? Cash itu duitnya, cash flow itu aliran duitnya. Jadi kayak bikin misalkan sebuah bisnis yang itu cash flow-nya itu harian, jangan bikin bisnis yang cash flow-nya 3 bulan sekali dibayar, makin mampet, Pak. Cash flow harian ini gimana cara menentukannya itu loh? Nah. Nggak semua bisnis bisa kayak gitu loh. Ya lagi-lagi bisa pivot kalau misalkan teman-teman jual yang si produk nih, kalau misalkan kayak di sini kan berarti apa tuh Wah, yang ini harian kita ini jelas alhamdulillah. harian, kan. Cuma kalau yang di online apa, misalkan kalau Jalu kan sama ini kan bisnis distribusi kan, itu bisa ada Iya. juga gitu. Iya. Nah maksudnya itu yang nentuin kita gitu loh, jangan kita gara-gara apa ini udah gini bisa ya mah ya, salah siapa bisa itu, gampang gue gitu aja. Ya lagi banyak pelajaran lah, yuk kita lebih banyak belajar lagi, lebih adaptasi lagi, lebih fleksibel sama berbagai cara, ya mesti go online pada akhirnya. Tetap positif ya, Positif, harus yakin bahwa ya bisa melewati ini semua. Iya. Dan rata-rata kan polanya juga setelah ada krisis itu ada suatu lonjakan tuh. Ya kita imani aja itulah ya. Bismillah aja lah. Teman-teman yang sekarang kena dampak terus bergerak, tugas kita mah udah bergerak aja ikhtiar kan. Hasil nanti lihat nanti aja. Kamu harus belajar konsisten sama Dewa loh. Dia ini live-nya tiap hari, bagi ilmunya, YouTube-nya juga nggak berhenti-berhenti. Faktor usia, memang usia 20 sebelum 30 tahun itu energinya dahsyat. Saya tuh aku sudah menua ya, Wak. Rambut gue sono saya putih. Umurku udah 41 ini tampil sering itu karo kowe aduh rapena sono saya muda-muda ya. Terus buat yang ini ada generasi sepuh loh, yang usia udah 40 tahun yang dia mikir pengen belajar lagi, susah ya Mas. Caranya biar mereka tetap semangat itu. Berarti pada ini kita kaderisasi bahwa tugas kita kan nggak harus kita terjun nyemplung langsung kan. Kita bikin tim. Tim inilah yang kita didik agar dia tuh lebih fleksibel sama zaman, belajar, teachable dan segala macam. Nggak harus kita terjun langsung kok gitu. Ya. Orang-orang kaya di luar sana juga banyak yang melek online, cuman timnya melek online. Jadi ini banyak orang yang harus mendelegasikan tugasnya ya. Lu iya, tantangan pengusaha kan mendelegasikan. Jangan merasa ini gara-gara gue jadi gini ya. Hati-hati juga mikir kayak gitu. Dia mikir one man show, apapun aku bisa gitu. Tapi mumet juga kalau dikerjain sendiri. Loh iya, bisnis ya bangun tim, bangun sistem. Kalau gitu dong ya dagang gitu. Beda dagang sama bisnis emang apa? Ya itu salah satu. Oh, salah satu. Kerjain cuma sendirian, hanya berlaku tuh hari ini saja. Gak mikirin tentang manajemen cash flow. Kan ada tuh yang curhat ke gua sampai ibaratnya omset gede sih miliaran gitu, tapi pas giliran kasih pandemi 3 bulan udah 4-4an, gimana manajemen cash flow-nya gue pikir. Nah kan, gue sampai nanya ke Mas Firza, Mas aman gak? Aman lah, soalnya setahun kalau gini aman lah gitu. Aman lah, maksudnya karena ada manajemen cash flow gitu. Dia pendampingnya Mirza jadi aman. Mereka Ada itu brand ambassador sini gitu. Tekeleng Hoha, ada fotonya. Oh di sini ya. Aduh. Ya. Karena warungnya sudah ramai, kita Dewa udah datang biar makan dulu ya. Nanti ngobrol lagi. Dia sampai Jogja sampai besok. Oh ya mungkin saya besok ngikutin dia lah. Dia mau mengunjungi beberapa sultan di Jogja katanya. Kalau saya rakyat jelata. Terima kasih teman-teman. Semoga tetap belajar, Terus ya teman ya. tetap semangat. Insya Allah kita melewati ini semua. Ya, tetap hati-hati. Salam lunas. Pokoknya nggak punya utang. Tuh kayak kaosku ini loh. Mangan, kerja, turu, bayar utang. Kapan kapokmu? Kurang deh kaos iki ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini kalau misalkan kalian ada yang anggap bahwa bisnis itu harus pakai modal dan duit banyak ya, terus juga gue pernah terjerumus dalam riba tapi bagetnya bingung nih, 33 cerita kisah nyata bisnis tanpa riba, buktinya bisa. Jadi apa alasannya mengumpulkan 33 orang ini? Tahu, tiba-tiba jadi gitu pokoknya. Tiba-tiba jadi, punya semangat yang sama dakwah supaya bisa bisnis tanpa riba. Oh, ini ngomong siapa ya? Gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi punya pengalaman yang sama atau pengen bebas dari riba, pengen bisnis tanpa riba, bacaan sehari satu aja, sebulan beres. Mantap, baca. Dapatkan di pesanbukudong.com.